Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Udah pada makan apa belum ini ya? Dan tidaklah aku mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk membawa rahmat. Pengen dapat rahmat Allah? Jawab yang keras, pengen dapat rahmat Allah? Ibu-ibu pengen dapat rahmat Allah, Bu? Ada yang suaminya Bang Rahmat? Udah dapat dulu. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa, Al-Allamah Abil Fadl Iyad bin Musa, ada sebuah sabda Nabi yang pendek. Rahimallah man hafizal lisana wa arafa zamana wastaqamat tariqatuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi rahmat kasih sayangnya. Kalau di ayat lain, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Ulama-ulama ahli tafsir seperti Al-Imam Baghawi, Al-Imam Ibnu Jarir mengomentari ayat tersebut. Fadlullah ditafsirkan dia adalah ilmunya Allah. Kemudian ditafsirkan juga fadlullah Al-Quran. Wa bi rahmatihi adalah Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Jadi dengan kita mengenal Nabi, kita bisa kenal ilmu. Dengan ilmu kita bisa fasih membaca Al-Quran. Maka Nabi yang malam ini dirayakan kelahirannya di Al-Faridah, saya melihat semua yang hadir dengan wajah yang senang, wajah yang bahagia. Alhamdulillah. Bahagia apa enggak? Udah dapat snack apa belum? Malah ada yang udah habis tuh. Girang bahagia setiap kita hadir di acara maulid. Udah panitia menghormati kita. Ada panitia khusus yang membenahi sendal-sendal guru-guru. Ada apa enggak? Kita juga pakai sendal, guru juga pakai sendal. Kenapa sendal guru diamankan, dibenahi, sendal kita kagak? Sama-sama sendal. Begitu Nabi kita pada saat Isra dan Mi'raj juga, ketika ke Baitul Maqdis, enggak dikasih buka, ya Muhammad la tahla'na alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Muhammad, jangan kau lepas sandalmu. Ini Baitul Maqdis kalah mulia denganmu, karena engkau semua alam diciptakan, karena engkau semua cahaya diciptakan. Jadi jangan kau lepas sandalmu. Tapi sendalnya Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tursina disuruh buka sama Allah, hai Musa, buka sendalmu, karena kau akan mendapatkan kitab suci. Disuruh sendal, buka. Tapi Nabi enggak.
sendalnya Nabi pernah bertemu dengan Allah saat Isra dan Mi'raj. Maka Mekah menjadi mulia karena tanah suci itu tempat Nabi kita dilahirkan. Madinah menjadi mulia karena tanah tersebut menjadi tempat hijrahnya Nabi. Hajarul Aswad, batu hitam, bisa dicium, bisa dirindukan orang yang datang saat umroh dan haji, pengen mengecup, berebut. Kenapa menjadi mulia? Karena dia, Hajarul Aswad, pernah dikecup oleh bibir Nabi Rasul termulia. Kita ini menjadi mulia bukan karena banyaknya kita beribadah, bukan karena banyaknya kita bersedekah, tapi mulianya kita karena dimuliakan oleh Allah menjadi umat Nabi yang termulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah tuh yang bilang kalian adalah umat yang terbaik. Meski hidup sebentar antara 60-70. Haji Otim ada 70 Haji Otim. Iya, tapi kelihatannya masih 40 aja. Sada Jija ini ada 60 Sada Jija ini lebih, tapi kelihatannya masih 55. Ya Allah, alhamdulillah. Walau hidup sebentar, ma baina sittin wa sab'in, tapi prestasi pahala yang didapat oleh umat Nabi mengalahkan umat terdahulu yang umurnya 700 tahun, yang umurnya 600 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca sholawat menjadi cara Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Kata Nabi, sholawatukum alayya maghfiratun lidzunubikum. Sholawat yang kamu baca menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahan. Amin ya Rabbal. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min salimin. Wa man shalla alaihi wa huwa jalisun
ghufira lahu qabla ayyakuma. Siapa yang membaca sholawat sambil duduk, Allah Ta'ala ampuni dosa dan kesalahannya sebelum dia bangun dari duduk. Ya Rabbal, ya Rabbal. Wa man shalla alaihi wa huwa naimun. Barang siapa yang membaca sholawat menjelang tidur, ghufira lahu qabla ayyastanqiza. Allah ampuni dosanya sebelum dia bangun tidur. Bu, ibu, kalau mau tidur lihat sinetron Ikatan Cinta apa baca sholawat? Ikatan Cinta, ya Allah. Pantes kayaknya mukanya dari sini saya lihat kesel-kesel sama Andin, kesel-kesel sama Elsa. Tahu aja kapan gua nonton. Maghrib Isya ngajar, habis Isya ceramah maulid. Cuman di mobil saya ada TV. Jadi pengen dapat rahmat Allah, kata Nabi, 3 syaratnya. Pertama, hafizul lisana, jaga lidahmu. Yang keluar dari mulut kita dalam catatan malaikat raqib dan atid. Nanti yang paling dekat duduk dengan Rasulullah, yang banyak bacaan sholawatnya. Insya Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin Rabbi bil Mustafa balil sidana wa'fir lana mamada ya Allah memberi Nabi kita dengan 10 nama. Toha nama Nabi kita, Yasin nama Nabi kita, ala Toha Rasulil, ala Yasin Habibil, ya Rabbi bil Mustafa. Itu nama Nabi kita. Bagus-bagus. Malah ada ulama dari Subang, anaknya 7, dia namain anaknya dari ayat-ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Sab'ul Mathani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak pertama laki-laki Abdul Hamid. Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua laki-laki Abdul Rahman. Dulu ada santri Aziada dari kampung sini, namanya Ustaz Haji Abdul Rahman. Gacoannya kalau ngaji bacanya walamma aroda kalau mau. Di mana aja walamma aroda. Ustaz Haji Abdul Rahman gini dari sini. Maliki Yaumiddin, anak yang ketiga laki Abdul Malik. Penjaga neraka malaikat Malik yang gak pernah tawa. Makanya kalau ibu punya laki gak pernah senyum, lu kayak Malik bang. Malaikat Malik cuma ketawa sekali. Ketika Nabi disuruh masuk surga, minta izin sama Allah. Kali aja ada yang ketinggalan, minta dicariin tuh di neraka sama malaikat Malik. Dikorek, ada muncul. Mukanya udah gak kekenalan. Ditanya sama Nabi kita, kamu siapa? Ya Rasul, maafin ya Rasul, ya Allah beri kami syafaat. Iya, kamu siapa? Ini saya jadi begini karena dulu di dunia saya musuhin cucumu Habib Rizik ya Rasul.
Oh lu yang mesti Nabi Rizik, gua nggak kasih syafaat, gua joragin lagi ke neraka. Kayak kita, engkong cucu kita dimusuhin orang, kita jadi kakek marah. Kalau kagak marah, kesian cucu kita. Mengharap syafaat dari kakeknya, tapi cucunya dimusuhin. Ya Allah. Kira-kira nih, kira-kira masalah Habib Rizik belum bebas sampai sekarang. Kira-kira nih ya, kira-kira ya, masalah Habib Rizik belum bebas sampai sekarang. Kira-kira nih ya, kan Habib Rizik belum bebas. Dia koruptor apa bukan? Dia pernah nyerobot tanah negara apa enggak? Kali gitu ceramah ngajarin santrinya buat nembak orang, pernah denger? Malah tanah pesantrennya mau diambil, malah anak buahnya ditembak, malah kira-kira nih ya, kasusnya Habib Rizik, kira-kira Presiden tahu apa kagak? Tahu. Sebab jika ada operasi besar, ada kasus besar, itu yang 3 tahu. Panglima, Presiden, Kapolri, 3 orang pasti tahu. Nggak mungkin kagak tahu, nih anak pasti tahu. Cuman nih anak pura-pura kagak tahu. Nih kira-kira nih ya. Nih kira-kira ada kabar gembira, saya udah dapet, nggak lama lagi Habib Rizik bakal bebas. Ya Rabbal. Sebab para pengacaranya terus berusaha untuk mengurangi, meringankan beban beliau. Di Saudi Arabia, di Mekah begitu diperhatikan kehidupannya, begitu mendapatkan sokongan kehidupan, tapi di sini di negerinya sendiri dilakukan seperti itu. Maka doain MUI lagi lobby Kerajaan Arab Saudi untuk ikut serta membebaskan Habib Rizik dengan lobby-lobby di antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah kita. Mudah-mudahan berhasil. Ya Rabbal. Jadi pengen dapat rahmat Allah, yang pertama jaga lidah, basahi dengan zikir dan sholawat. Dulu ada seorang ulama, diceritakan di dalam kitab I'anatut Thalibin, ada ulama santrinya banyak, miara kucing. Setiap hari itu kiai beli daging 5 kilo buat mempanin kucing. Kalau kita 5 kilo kan buat selamatan, ini kiai buat mempanin kucing. Santrinya lihat begitu luar biasa nih guru. Akhirnya santri ngasih hadiah burung beo. Gurunya senangnya kucing, santri ngasihnya burung beo. Namanya guru tuh nggak mau menyakiti murid, diterima. Ditaruh, malam jam 2 kiainya tahajud, zikir. Dia dengar zikirnya kiai, ada yang ngikutin. Yang ngikutin burung beo. Burung beo tuh di pasar Pramuka. Kalau kita ke sono, burung beo yang bisa Assalamualaikum itu 12 juta. Assalamualaikumnya pelok 12 juta. Saya paseh berapa ini? Ozi, jangan dipikirin, canda. Terus setiap malam kiainya zikir, dalam tahajud itu burung beo juga zikir. Begitu lama menjelang
menjelang libur santri, kiainya lagi zikir, kagak kedengeran tuh burung beo zikir. Cuma kiainya jam 12 denger ada suara. Rupanya begitu mau sholat subuh dia keluar, itu sarang burungnya udah di bawah. Burung beoknya dimakan sama kucingnya sendiri. Kiainya nangis 3 hari 3 malam. Kata muridnya, guru jangan sedih, besok saya bawain lagi burung beo. Kata si guru, nah saya nangis bukan menangis di burung beo, tapi saya menangisi cara hidup burung beo ketika mengikuti guru zikir. Dia zikir, cuma zikir di mulut doang, kagak ke dalam hati. Saya takut saya seperti burung beo, zikir tapi enggak menyentuh hati. Maka itu burung beo yang zikirnya cuma di mulut, kenapa waktu diterkam kucing dia kagak nyebut la ilaha illallah? Dia cuma saya takut seperti itu. Maka zikir itu harus menyatu dengan hati, harus menyatu dengan batin. Dengan demikian Allah akan memberi kita rahmat jika kita menjaga lidah dengan basahi zikir dan sholawat. Yang kedua, wa arafa zamanak, baca keadaan, baca situasi, supaya kita tidak menjadi target di antara orang yang ingin memanfaatkan kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, wastaqomat thoriqatuhu, istiqomah dalam pendirian. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Orang kalau udah istiqomah, dengan sendirinya dia bakal punya karomah. Buya Zayadi dikenal ulama yang istiqomah. Dia banyak karomah. Depan masjid zaman Belanda dijatuhin bom kagak meledak, malah jatuh itu bom kayak nangka bubur jatuh. Bagaimana nangka bubur jatuh? Blek. Ya Ustaz Latif, blek gitu. Enggak meledak. Yang kedua, saat kampanye 2 daerah, Jakarta dan Bekasi, waktu itu partai baru 3, terjadi bentrok. Zayadi, Nur Ali tidak ingin bentrok ini meluas, supaya yang dari Jakarta nggak masuk ke Bekasi, yang dari Bekasi nggak masuk ke Jakarta. Zayadi, Nur Ali turun dari mobil, itu pohon sepanjang Kalimalang cuman diginiin doang. Itu pohon pada rebah, pada nutupin jalan. Yang dari Bekasi nggak bisa ke Jakarta, yang dari Jakarta nggak bisa ke Bekasi. Kenapa bisa begitu? Pewaris Nabi. Nabi bisa manggil pohon korma. Ditantang sama Yahudi, Muhammad, kalau memang kau betul seorang Nabi, bisa nggak kau panggil ke sini itu pohon korma? Dipanggil sama Nabi, pohon korma nyamperin, akar-akarnya terangkat sampai di depan Nabi, langsung pohon kormanya hormat. Kalau kita belum bisa begitu, kita barunya bisa manggil ayam doang, maranin. Itu mas apa juga bisa. Mudah-mudahan Allah beri kita rahmat, Allah beri kita berkah, negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya dari sini ke Condet, ke masjid ini. Dari Condet ada lagi satu lagi di daerah Condet juga, depan pasar Keramat Jati Al-Huda. Dari Al-Huda terus ke Tangerang, Tangerang Selatan. Jadi malam ini ada 5. Balai Rakyat sudah tadi, terus ke sini, terus ke Condet, Keramat Jati, sama Tangerang Selatan. 5 malam ini. Alhamdulillah. Kalau kali 5 juta berapa tuh?
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.